Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua guru-guru hebat. Jumpa lagi dengan Katerina FT SPD, CGP Angkatan Kedua Kota Ambon, dalam tugas modul 2.3.A.9 koneksi antar materi coaching. Budaya positif berpihak pada anak, SDM unggul, visi misi sekolah, komunitas praktik, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, berkolaborasi dalam koneksi antar materi. Apa keterkaitan antara itu semua dengan guru penggerak? Guru Penggerak merupakan program yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemendikbud dengan harapan dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang mampu menggerakkan ekosistem pembelajaran yang lebih baik dan fokus pada peserta didik. Menurut saya pribadi, hubungan materi sangat erat, tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Guru adalah penentu utama yang akan berhubungan langsung dengan penerapan materi-materi tersebut. Melalui guru diharapkan terbentuknya SDM unggul, belajar sepanjang hayat, berkompetisi secara global, dan tercapai pelajar Pancasila yang berpedoman pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Apa proses yang dapat dilakukan oleh guru? Penerapan budaya positif. 1. Penerapan budaya positif akan mendorong terbentuknya karakter positif pada peserta didik, sehingga mampu mendorong terwujudnya generasi emas yang unggul. 2. Pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik akan mampu merangsang terwujudnya SDM unggul. Kebutuhan peserta didik yang meliputi kesiapan belajar, profil belajar, dan minat. Pembelajaran berdiferensiasi juga harus mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan, seperti produk, proses, konten, dan afeksi. 3. Pembelajaran sosial emosional bertujuan memberikan keseimbangan kompetensi personal untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memecahkan dan memberi solusi, serta mengajarkan agar menjadi pribadi yang baik. Keterkaitan coaching dengan keterampilan sosial emosional adalah 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan sosial, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Coaching mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasusnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Coach fasilitator untuk meningkatkan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coach. Coaching proses berkolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistem. Perbedaan coaching, konseling, monitoring. 1. Coaching dapat menuntun dan menyelesaikan permasalahan dengan memaksimalkan potensinya sendiri. Kemitraan di mana coach akan mengarahkan coach mengambil keputusannya sendiri. 2. Konseling. Konseling yaitu membantu konseling memecahkan masalahnya. Konselor juga dapat langsung memberi solusi dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. 3. Monitoring dilakukan untuk membantu MITE menyelesaikan masalah dengan cara membagi pengalaman atau membagi tips bagaimana menyelesaikan masalah.
Prinsip-prinsip coaching. A. Kemitraan. Ditandai oleh adanya percakapan yang disepakati. Idealnya sebuah tujuan ini muncul dari kunci dan ada hubungan yang terjalin dengan baik. B. Percakapan kreatif. Percakapan dua arah, yaitu percakapan yang dilakukan untuk menggali, memetakan situasi kunci, dan percakapan ini ditunjukkan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. C. Memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh kunci dan percakapan harus menghasilkan rencana dan tindakan. Ada 4 keterampilan dasar berkomunikasi oleh seorang coach. Pertama, keterampilan memfasilitasi proses pembelajaran. Kedua, keterampilan dalam berkomunikasi. Ketiga, keterampilan membangun proses coaching. 4, keterampilan membangun hubungan baik. Seorang coach harus bisa menguasai beberapa unsur komunikasi yang memberdayakan dirinya. 1. Komunikasi asertif, komunikasi yang memahami gaya komunikasi manusia, komunikasi untuk membangun relasi, atau memunculkan rasa nyaman dan percaya. Menyamankan posisi diri dengan lawan bicara atau kunci, dan saling membangun atau respect. Kedua, pendengaran aktif, memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan, dan pesan tersebut bisa pesan verbal dan non-verbal. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan, menanggapi perasaan dengan tepat, atau fokus pada masalah yang disampaikan. 3. Bertanya efektif. Pertanyaan yang diberikan harus menstimulus pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong kunci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. 4. Umpan balik positif. Harus membangun potensi yang ada pada kunci dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Umpan balik juga harus diberikan langsung saat komunikasi. Metode atau model yang diyakini bisa membuat sebuah proses coaching itu berhasil adalah model TIRTA. TIRTA kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, T, tanggung jawab. Model TIRTA dalam penjabarannya. 1. Identifikasi. Muncul pertanyaan. A. Apa hambatan atau gangguan yang menghalangi kamu meraih tujuanmu? B. Apa solusinya? C. Apa kekuatan kamu untuk mencapai tujuan? 2. Rencana aksi. Pertanyaan. A. Apa strategi untuk itu? B. Bagaimana jangka waktunya? C. Apa rencana kamu untuk mencapai tujuan? 3. Tanggung jawab. Muncul pertanyaan, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjalankan komitmenmu? Dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam menjalankan semua ini? Tentu, yang pertama sekolah dengan visi dan misinya. Kedua, kepala sekolah dalam kebijakan dan dukungan moral maupun material. Ketiga, komunitas praktis, tahu rekan sejawat yang berbagi. Kesimpulan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan keterampilan sosial emosional dan coaching model TIRTA dapat mewujudkan merdeka belajar sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara.
Salam bahagia, tetap memiliki hati yang menghamba pada peserta didik.